Millennial Park akan segera hadir di pengembangan kawasan PIK 2. Terletak strategis, hanya 2 menit menuju gerbang tol interchange 2 PIK 2. Serta dirancang menjadi destinasi tematik ramah pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas super lengkap seperti wisata budaya dan religi Semyenfu, pasar segar milenial 24 jam, rukan tematik, shopping street, food court, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai salah satu fasilitas pendidikan yang akan hadir di Millennial Park PIK 2, yaitu Sekolah Chevalier yang merupakan sekolah Katolik nasional pertama yang akan hadir di PIK 2. Kita simak bersama perbincangan berikut ini. Pemirsa, Sekolah Chevalier segera hadir di PIK 2. Ini tentunya merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Nah, kita mau langsung berbincang-bincang nih ya Pak ya, mengenai sekolah ini. Pak Edison mungkin bisa dijelaskan mengenai visi dan misi dari Sekolah Chevalier ini Pak. Terima kasih Bu Ivon. Sungguh satu berita sukacita buat kita semua bahwa ada sekolah baru lagi yang hadir di PIK 2 ini yang diberi nama Sekolah Chevalier. Visi kami adalah sesuai dengan kehidupan manusia di mana selalu harus belajar terus-menerus untuk mengembangkan diri. Untuk itu maka visi kita itu adalah selalu belajar. Nah, bukan hanya yang belajar yang kita pentingkan, tetapi kita juga mau mengajak kalau sudah belajar mau apa, yaitu untuk melayani sesama. Nah, itulah makanya kita harus punya satu keteguhan bahwa kita selalu belajar. Setelah itu kita juga harus berbagi dengan cara melayani dan suatu hari jadi pemimpin yang baik. Tentu dengan bimbingan dari Tuhan. Ya, itulah visi kami. Misi kami menghasilkan suatu anak didik yang sangat potensial di kemudian hari. Ya, yaitu melalui suatu pendidikan yang holistik, di mana akan mengembangkan cara belajar yang dengan sukacita, para murid belajar dengan gembira, tidak merasa tertekan, ya, tidak merasa suatu beban dalam belajar dengan mata pelajaran yang demikian banyak sehingga kadang-kadang anak-anak merasa wah sekolah ini menjadi suatu beban. Tapi kami mau mengajak bahwa mari sekolah ini merupakan suatu kabar sukacita, kabar gembira dan menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh gembira. Untuk itu kami akan memfokus pada beberapa aspek, yaitu aspek pada intelektualnya, juga aspek daripada fisiknya, dan juga estetika, dan juga spiritual, dan juga sosial emosionalnya. Dengan demikian ada aspek-aspek inilah kami mengharapkan bahwa bisa menghasilkan suatu nilai yang lebih besar lagi di kemudian hari, yaitu nilai kasih sayang kepada sesama, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang tua. Untuk itu kami mengharapkan bahwa kami mau menghasilkan anak-anak sekolah yang mempunyai satu nilai kasih sayang dan juga anak yang tangguh menghadapi segala situasi, terutama pada saat yang sekarang ini kita lihat bagaimana perkembangan zaman yang begitu pesat, teknologi dan sebagainya, tantangan semakin hari semakin besar. Nah, anak-anak didik kita harus semakin tangguh untuk menghadapi semua persoalan itu. Tentunya yang ketiga harus bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat adalah punya integritas yang tinggi dalam menghadapi segala macam. Kelima adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang demikian besar, perubahan-perubahan yang demikian cepat. Ya, kita harus mampu anak-anak ini beradaptasi dengan situasi tersebut. Dan terakhir adalah harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok sebagai suatu komunitas di dalam sekolah itu. Itulah nilai-nilai yang kami akan jalankan sehingga visi misi kami akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai nilai yang sangat tentunya diharapkan untuk berkualitas demikian. Wah, luar biasa sekali ya Pak Edison ya untuk visi dan misi dari Sekolah Chevalier ini. Lalu Romo nih bisa diceritakan nih mungkin dari segi spiritualitas terhadap visi misi ini seperti apa Mo? Begini Ivon, jadi kalau orang tua membawa anak-anak ke satu sekolah, pasti di pikiran orang tua, di hati orang tua itu punya harapan. Anakku nanti mau jadi seperti apa. Jadi masa depan anak itu akan bagaimana.
Nah, disitulah pentingnya satu spiritualitas. Sekolah ini dinamakan itu sekolah Chevalier. Itu berarti bahwa spiritualitasnya itu berasal dari apa yang dihayati oleh pendiri tarekat MSC, yaitu Chevalier, di mana dia mengalami bahwa kasih Allah itu begitu penting dalam setiap hidup manusia. Siapapun dia, mau latar belakang agama apapun dia, itu memerlukan satu pengalaman akan kasih Allah. Karena dari kasih Allah itulah maka dia bisa mewujudkan dirinya sebagai seorang manusia yang ya tadi dikatakan bertanggung jawab, integritas dan lain sebagainya. Tetapi fondasinya itu orang mengalami kasih Allah. Semua aspek dari sekolah itu juga harus punya pengalaman itu. Baik orang-orang yang bekerja di yayasan, para guru, dan juga sangat diharapkan yaitu para murid. Dan juga nanti itu dialami juga oleh orang tua. Jadi misalnya contoh yang sangat sederhana begini. Jadi misalnya anak-anak kita, kalau mereka sudah sekolah di sekolah Chevalier, kemudian 1, 2, 3 tahun atau juga mungkin sampai menyelesaikan SD, SMP, SMA, itu dalam interaksi dengan orang tua, misalnya dia mengalami begini, itu orang tua itu betapa penting dalam hidup dia. Sehingga cara dia menyapa, cara dia menyambut orang tua itu berbeda ketika dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Yang dulu mungkin tidak pernah menegur orang tua ketika dia sampai di rumah, "Mah, kok mama ini kelihatan lagi pusing ya? Ada apa?" Nah, disitulah orang tua mengalami bahwa, oh ternyata saya tidak salah menempatkan anak saya untuk sekolah, yaitu di sekolah Chevalier. Karena apa? Karena punya spiritualitas itu. Juga dengan alam ciptaan. Kalau misalnya anak itu pulang ke rumah, dia melihat tanaman di rumah itu sudah layu, dia ambil air kemudian siram, orang tuanya lihat, waduh anak saya itu sudah berubah ya. Kenapa dia berubah? Karena dia mengalami itu. Betapa Allah mencintai dia, sehingga juga dia mencintai dirinya sendiri, dia mencintai masa depannya, dia mencintai alamnya, dia juga mencintai sesama, terutama orang tua. Jadi itu yang menjadi dasar dari spiritualitas yang nanti akan ditanamkan kepada anak-anak, para guru, dan juga kami yang ada di Yayasan Sinar Hati Bangsa yang akan nanti mengelola sekolah Chevalier. Tentunya bukan hanya pendidikan seperti yang tadi Romo jelaskan ya, juga berlandaskan bahwa murid harus bisa mengenal kasih Allah dan mengalaminya ya Mo ya. Nah ini Pak Edison, balik lagi saya tanya, lalu jenjang pendidikannya sendiri yang ada di PIK 2 ini seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi sekolah Chevalier ini akan dimulai dari sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. TK sampai SMA, SMA. Ya? Tentunya kan kita akan mulai terlebih dahulu TK dan SD untuk tahun ajaran 2025-2026. Nah, sedangkan sistem kurikulumnya sendiri untuk TK kami akan menggunakan kurikulum Montessori. Sedangkan untuk sistem jenjang SD itu kurikulumnya adalah yang pendidikan yang sistem merdeka. Jadi kita mengadopsi sesuai dengan ketentuan dari peraturan pemerintah, ya kan. Tentunya kami juga bukan hanya asal menjalankan saja sistem merdeka kan bebas, bukan. Tapi kita mempunyai fokus di mana kita akan lebih membentuk suatu karakter yang kuat. Seperti tadi Romo jelaskan, suatu karakter yang kuat terhadap anak-anak dalam intelijensinya dan juga di dalam emosionalnya, di dalam fisiknya dan sebagainya. Nah ini juga yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sama pemirsa ya. Bagaimana nih Pak Kosmas, mungkin bisa dijelaskan fasilitasnya apa sih yang ada di sekolah Chevalier ini dan
konsepnya seperti apa nih Pak? Oke, tadi kita sudah mendengarkan apa yang Pak Edison dan Romo sampaikan ya. Jadi itu merupakan dasar dari mana saya sebagai seorang arsitek untuk mengembangkan konsepnya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan siswa-siswi ini menjadi manusia seutuhnya kan. Nah, untuk itu tentu manusia seutuhnya yaitu tentu harus bisa bersosialisasi yang baik ya kan. Terus juga bisa menghargai alam dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita membuat dua buah masa bangunan yang terpisah, yaitu TK SD, kemudian SMP SMA. Tujuannya apa? Supaya karena anak-anak kecil dan anak dewasa itu biasanya tidak bisa langsung bercampur begitu saja. Nah, di antaranya itu kita membuat ruang hijau yang besar. Tadi sudah disampaikan oleh Romo, alam itu menjadi sangat penting. Dan kita tahu saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak mempunyai ruang terbuka yang cukup. Dan ruang terbuka itu adalah tempat-tempat kita bersosialisasi ya. Nah, maka dari itu kita juga menciptakan sekolah ini dengan koefisien dasar hijaunya tuh 40% lebih. Jadi benar-benar semaksimal mungkin tuh banyak ruang hijau. Dan bahkan ruang hijau itu tidak hanya sekedar di atas lahan saja, kita juga meletakkannya di berbagai macam level. Jadi di tingkat di lantai 3, di lantai 5 dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita banyak menciptakan ruang-ruang bersama. Jadi misalnya kayak koridor-koridor itu bukan hanya sekedar untuk orang lewat, tapi di tempat bisa menjadi ruang diskusi, ruang istirahat, ruang bermain. Bahkan pelajaran pun bisa dilakukan di ruang koridor, di luar daripada ruang kelas. Maka dari itu kita punya fasilitas, misalnya kita punya kebun taman ya, kebun buah ya, di mana anak-anak tuh bisa belajar berbagai macam jenis buah. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu tuh tanaman-tanaman itu apa. Jadi ya kan? Bukan sekedar hijau, tapi bisa untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Jadi kita mau menciptakan individu yang seutuhnya. Jadi mereka punya ruang-ruang untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Tapi di sisi lain mereka adalah merupakan makhluk sosial. Ya. Nah, jadi keseimbangan itu yang harus selalu kita lakukan. Ya. Terus kemudian kita juga berikan fasilitas olahraga yang banyak sekali. Kita ada tahu. apa aja tuh, Pak? Jadi kita bikin misalnya ada tempat lari, jogging track, lapangan sepak bola, ya kan? Sepak bola ada lapangan ya? sepak bola ada, ya kan? Kemudian kita bahkan punya panjat tebing, ya kan? Terus kemudian kita punya tempat bermain tentu saja untuk anak-anak biasa, lapangan basket, voli, bulu tangkis, ya. Jadi hal-hal seperti itu banyak. Tentu juga termasuk ruang komputer, ruang seni, ya. Tadi Pak Edison sudah bilang untuk untuk belajar berbicara, ya kita punya auditorium untuk mereka bisa melatih itu. Ya, perpustakaan kita juga bahkan 2 lantai, tujuannya supaya anak-anak itu spending time-nya. Perpustakaan 2 lantai, iya, Pak? Wow. Jadi spending time-nya adalah lebih banyak di sekolah. Jadi mereka tidak merasa terlalu tergiur untuk selalu duduk di luar, di kafe dan sebagainya. Nah, itulah yang bikin kita buat ya. Jadi roof garden dan sebagainya kita buat sangat hijau ya, sehingga mereka itu benar-benar merasakan alam di tengah kota, ya kan, sehingga mereka merasa nyaman dari pagi sampai sore, misalnya sampai mereka pulang. Istilahnya mereka pulang tuh udah nggak harus buat PR lagi, karena PR mereka bisa kerjakan semua di sekolah itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Bahkan yang tadi Bapak bilang 40%-nya untuk lahan hijau. Lahan hijau ya, luar biasa sekali ini. Nah Pak, kalau sudah Bapak ceritakan tadi fasilitasnya, konsepnya seperti itu, ini sih menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Ini pasti juga yang sangat ditunggu-tunggu nih Pak. Pak Edison mungkin bisa jelaskan, kapan nih Pak tahun ajaran pertama dimulai, lalu kapan bisa mendaftar, juga yang paling penting adalah uang sekolahnya berapa nih Pak? Sekolah ini didirikan, kami mempunyai misi visi yang sudah jelas, ya kan. Nah, untuk itu bukan materi yang kita mau mencapai itu, tetapi ada sesuatu yang misi yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, untuk itu, untuk uang sekolah tidak perlu dikhawatirkan. Kami sudah memutuskan bahwa uang sekolahnya ini di kisaran 2,5 juta. Kisarannya 2,5 juta Pak untuk sekolah sebagus ini tadi ya Pak yang dijelaskan tadi. Tahun ajarannya adalah tahun ajaran tahun 2025 dan 2026. Oh, berarti tahun depan sudah mulai ya Pak ya, tahun ajaran pertama ya. Pendaftarannya kapan nih Pak? Nah, pendaftarannya dimulai tanggal 8 Agustus 2024. Tanggal yang sangat indah dan mudah diingat ya. Oke, Bapak Ibu dicatat ya. Tanggal 8 bulan 8 2024 sudah bisa mulai mendaftar. Nah Pak, kalau mau mendaftar kemana nih Pak? Bisa daftar di hotline kami di 08111 481718. Sekali lagi 08111 481718.
Terima kasih Pak untuk informasinya. Terima kasih Romo. Oh iya, ini juga nih satu lagi yang mau ditanyakan. Ada spesial nggak nih Pak? Mungkin untuk pendaftar pertama nih Pak. Ya, nanti bagi pendaftar pertama periode yang kita mulai pasti kami akan memberikan yang spesial khusus pendaftar supaya lebih anak-anak lebih banyak yang bisa masuk dalam sekolah ini. Untuk pendaftar pertama, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih banyak untuk waktunya Romo, Pak Edison, dan Pak Kosmas. Demikian perbincangan pada siang hari ini. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Chevalier PIK 2 ini.